Iya, Oke, terima ya, kasih Kak. ya kalau semuanya bisa mendengar dengan jelas, puji Tuhan. Iya, saya percaya bahwa pelayanan yang Tuhan percayakan itu adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Itu adalah panggilan tertinggi ketika kita boleh melayani Tuhan, ya terutama untuk setiap para pengurus ya di Moria ini. Ya, dan seperti mengikuti tema yang ada yaitu generasi muda menjadi berkat dan bisa dikaitkan. Iya, kepanggilan kita di dalam pelayanan. Saya pengen kita semua baca hari ini bersama-sama 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-9, di sana adalah sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk anak rohaninya yaitu Timotius. Tuhan mempercayakan kepada kita banyak anak-anak rohani dalam pelayanan, memperlengkapi generasi muda untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. 1 Timotius pasal yang keempat, 1 Timotius 4 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian, ya perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, ya itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia yang percaya. Ayat yang ke-11, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu, ayat 12 berkata di sana, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku baca kitab suci dalam membangun, dalam mengajar. Ayat 14 dikatakan, jangan lalai untuk mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Saudara, ya firman ini adalah sebuah perkataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk anak rohaninya Timotius. Saya percaya di dalam mengemban pelayanan ya tidaklah mudah. Tetapi satu hal ya seperti tema besar yaitu kita harus menjadi berkat. Dalam segala hal yang kita lakukan terutama dalam pelayanan adalah kita harus menjadi berkat. Dan bagaimana untuk bisa menjadi berkat itu? Saya percaya semua diawali dari diri kita sendiri. Sekarang banyak orang terlibat dalam pelayanan tetapi hidupnya tidak sungguh-sungguh diubahkan. Sehingga seringkali banyak orang bisa menjadi berkat bagi orang yang ada di luar, tetapi tidak menjadi berkat di dalam keluarga sendiri. Inilah yang sering saya dapatkan di dalam pelayanan, ya dalam kehidupan banyak orang Kristen. Mereka di gereja hebat, punya pelayanan banyak, ya dikasih kepercayaan, tetapi di rumah ya tidak menjadi berkat. Ya satu kali saya diundang di acara Natal, ibu-ibu waktu itu se-Bekasi, saudara. Lalu saya datang ya di gedung yang cukup besar dan dihadiri oleh ratusan ibu-ibu. Saya diberi tema yaitu bagaimana ya pelayanan yang menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Jadi sebelum saya berkhotbah ya saya bilang kepada mereka ini tema yang cukup berat. Ya, kenapa saya bilang ini tema yang cukup berat? Karena ya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, tapi sebelum saya berkhotbah saya bilang saya ingin tanya dulu, berapa banyak ibu-ibu di sini yang setiap hari melayani suami dan juga melayani anak. Kita bangun pagi, kita menyediakan sarapan buat suami kita. Dari ratusan orang itu saudara ya yang hadir, yang mengangkat tangan itu hanya segelintir para ibu-ibu. Ya, jadi saya berkata kepada ibu-ibu itu, ya kita jangan bermimpi dulu menjadi pelayanan, ya yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mari kita mulai dulu dari rumah tangga kita terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa menjadi berkat dalam pelayanan? Kita mulai dari rumah tangga, dari diri kita sendiri, di mana kita menjadi berkat dulu dalam keluarga.
Saya percaya ya para pengurus ya, ini berarti pergantian pengurus dari yang lama ke yang baru ya. Ya di Moria ini ya, yang sekarang lagi kita rayakan ini. Saya percaya bahwa bukan secara kebetulan Tuhan panggil kita untuk bisa melayani, tetapi itu adalah sebuah tanggung jawab. Dan Rasul Paulus berkata, ya ayat yang ke-9 dia bilang, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Ya, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ya, firman ini berkata bahwa kita harus berjerih payah dan berjuang. Di dalam hidup ini kita dituntut untuk menjadi berkat bagi banyak orang di dalam pelayanan kita dulu. Tetapi tidak bisa dipungkiri kita juga memiliki banyak pergumulan secara pribadi di dalam keluarga, menghadapi anak, menghadapi suami, ya di dalam banyak hal dalam hidup kita juga kita. Tetapi firman ini berkata kita harus berjerih payah dan berjuang. Bagaimana untuk kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Yang pertama, mari kita berjerih payah dan berjuang. Kita tahu bersama bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan, tidak mudah saudara. Ya, apalagi di masa pandemi ini kita melihat kegoncangan terjadi, banyak orang ketakutan, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ya, dan merasa mereka itu sudah tidak siap menghadapi hidup. Saya melayani banyak ibu-ibu yang berkata, saya pengen mati bunuh diri saja ibu. Menghadapi hari-hari ini suami saya kehilangan pekerjaan, rasanya begitu sulit untuk hidup. Tapi saya berkata, ya tetaplah berjuang. Selama Tuhan masih kasih kita nafas, kita pasti bisa melewati hari-hari yang sulit. Saya juga merasakan, ya terima kasih buat kepercayaan ibu-ibu yang sudah mengundang saya, namanya Debbie Basir. Mungkin ada yang belum tahu dan belum pernah dengar kesaksian saya. Papi saya haji, dan saya dulu Muslim. Saya tidak berasal dari orang Kristen. Ya, papi saya haji, kakek saya ustadz. Dan akhirnya saya tidak pernah berpikir jadi hamba Tuhan. Nggak pernah ada cita-cita. Dulu sebelum bertobat, saya pelatih senam aerobik ya. Hidup saya adalah bagaimana saya mencapai semua yang saya mau, apa yang saya inginkan. Tapi di tengah jalan, saudara, karena pahitnya hidup ya, karena tekanan saya melihat saya dibesarkan dalam keluarga yang papi saya punya ilmu hitam banyak dan setiap hari saya dipukulin, sehingga saya merasa saya tidak menemukan kasih sayang, lalu saya cari pelampiasan di luar, saya jatuh dalam banyak dosa, singkat cerita saya mau bunuh diri. Tahun 95 saat itu juga Tuhan tangkap saya. Dan akhirnya saya bertobat, saya menyerahkan hidup saya pada Tuhan, tetapi tidak sampai di situ. Ternyata tantangannya cukup berat karena saya ditantang oleh keluarga saya mau dibunuh sama papi saya kalau saya jadi Kristen. Ya, dan akhirnya tahun 96 saya disuruh memilih antara keluarga atau Yesus. Setelah sebelumnya banyak pergolakan yang saya sudah lewati. Tiap hari diancam mau dibunuh, tapi karena saya merasa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya dan hidup saya benar-benar berubah. Ya, benar-benar berubah 180 derajat, saya mengalami perubahan hidup sehingga saya menyerahkan hidup saya pada Tuhan. Tahun 96 saya disuruh memilih Yesus atau keluarga, dan akhirnya saya memilih Yesus, dan konsekuensinya adalah papi saya berkata, kalau kamu pilih Yesus, kamu pergi dari rumah, jangan anggap kamu punya keluarga, jangan bawa ijazahmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Mohon maaf, Dan Pendeta akhirnya Debbie. saya tinggalkan rumah tahun 96. Mohon maaf, Pendeta Debbie, bisa kita cek suara benar-benar dulu. buta, saya nggak tahu saya mau hidup di mana, saya mau makan apa, saya tinggalkan keluarga saya nginap di kos-kosan sepupu saya untuk bisa dapat makan, saya cuci baju anak kos, saya nyapu, nyetrika, saya masak di tempat kos untuk bisa numpang hidup, bukan dapat gaji. Tapi saya menjalani itu dengan sukacita ya, karena saya tahu bahwa apa yang Tuhan buat bagi hidup saya itu indah, dan saya merasakan Tuhan menjamah hidup saya. Dan yang Rasul Paulus berkata, apa yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang aku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari segala-galanya. Karena pengenalan akan Kristus itu adalah ya sesuatu yang mulia, yang lebih dari dunia. Dan akhirnya saya mulai terpanggil untuk sekolah Alkitab. Saya masuk sekolah Alkitab, saudara, lalu saya mulai belajar firman Tuhan. Dan akhirnya saya mulai jadi penginjil. Saya melayani di desa-desa ya. Dari tahun 96
90-an, 95 terima Yesus, 96 keluar dari rumah, 97 saya masuk sekolah Alkitab, ya, dan sampai hari ini saya melayani Tuhan. Apa yang saya lihat ya, firman Tuhan bilang kita harus berjerih payah dan berjuang. Kekristenan itu bukan sekedar di mulut. Saya melihat banyak orang Kristen yang hidupnya tidak berubah ya. Dulu waktu saya masih Muslim, tetangga saya semuanya orang Kristen. Yang ngajarin saya judi orang-orang Kristen itu. Bagaimana saya melihat kehidupan orang Kristen yang tidak menjadi berkat, saudara. Mereka di gereja pelayanan, tapi rumah tangganya hancur, di rumah suami istri berantem, dan benar-benar tidak ada firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya saya mulai menyerahkan hidup saya pada Tuhan, dan saya percaya bahwa Tuhan membentuk saya berjerih payah, ya, dan berjuang. Kekristenan adalah sebuah perjuangan, ya, bukan enak-enakan kita terima Yesus lalu kita pasrah dengan hidup. Ya, saya sudah begini, saya syukur tadi malam saya dapat satu kesaksian dari seorang ibu. Dia berkata, Bu Debbie, saya bersyukur, terima kasih kepada Tuhan karena saya menemukan channel ibu. Tadinya saya dan suami sudah mau bercerai, tiap hari kami ribut dan berantem. Anak-anak hidup tidak damai karena melihat kami suami istri berantem. Lalu sampai satu saat saya menemukan khotbah ibu di YouTube. Saya mulai menonton dan saya mulai mengalami perubahan hidup. Tapi suami saya belum berubah. Saya mencoba untuk berubah. Sesuai yang ibu katakan dalam firman Tuhan, istri harus berdoa agar suaminya dimenangkan tanpa perkataan. Saya terus, tapi Bu, kalau saya rasa saya saja yang berubah, suami nggak berubah, itu sulit bagi saya. Tapi saya mau bersabar, Bu. Saya terus bawa suami saya dalam doa sampai saat lalu kami berantem besar. Ketika kami ribut besar, saya pernah mendengar ibu khotbah, saya pernah cerita ke dia, ada di luar negeri itu di Thailand, ada satu yang terapi yang namanya terapi kematian, saudara. Jadi terapi kematian itu orang-orang yang depresi, mereka dibawa ke satu tempat. Di situ ada peti-peti mati, lalu mereka disuruh masuk ke dalam peti mati itu dan ditutup sampai beberapa hari. Tetapi ada lubang untuk oksigen, gelap gulita, dan mereka ditutup masuk ke dalam peti itu. Sebelum mereka mati, mereka tulis surat wasiat untuk keluarga, istri, suami akan ditinggalkan. Lalu itu adalah ritualnya, lalu mereka masuk dalam peti itu. Saya didengar ya, dan terapi itu ternyata membuat banyak orang bertobat, saudara. Ya, karena mereka menyadari ternyata kalau udah mati hidup ya hanya seperti itu. Lah ibu itu bilang, saya pernah dengar Ibu Debbie khotbah kayak gitu. Ketika saya berantem hebat dengan suami saya tarik tangannya, saya ajak dia ke kuburan mamahnya. Ayo sekarang saya mau ke kuburan. Suaminya tanya, buat apa kamu mau ke kuburan? Anterin saya sekarang ke kuburan mamahmu. Saya cuma mau ke kuburan. Dia bilang, sampai di depan kuburan, saya bilang kepada suami saya, satu saat kita berdua akan ditanam di dalam tanah ini. Dan kamu tahu setelah kita ada dalam tanah itu, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Teladan apa yang sudah kita tinggalkan buat anak-anak kita. Lalu di situ dia bilang suaminya menangis, saudara. Lalu dia bilang kepada suaminya, saya pengen berubah supaya rumah tangga kita diberkati Tuhan. Tapi saya mau kamu juga bekerja sama. Ayo kita sama-sama berubah supaya anak-anak kita diberkati Tuhan. Kalau kita terus hidup seperti di rumah tangga, kita tidak akan diberkati Tuhan. Akhirnya suaminya menangis saat itu juga. Mereka berpelukan dan dia bilang, Bu, sejak saat itu suami pun mulai mengikuti khotbah-khotbah ibu. Dan saya mau bersaksi kepada ibu, hari ini rumah tangga kami dipulihkan begitu luar biasa. Tidak pernah ada berantem, kami setiap hari bersuka cita, berbahagia. Selalu ada aja alasan untuk kami berbahagia. Anak-anak saya sekarang menjadi anak-anak yang mereka luar biasa, Bu. Bahkan setiap hari mereka berkat punya ayah dan ibu seperti kalian yang luar biasa. Saudara, bagaimana kita bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita? Mari kita awali dari rumah tangga. Saya adalah orang yang merasakan bagaimana menerima pukulan setiap hari dari orang tua saya. Dan saya merasa hidup saya hancur, makanya saya mau bunuh diri saat itu. Tapi Tuhan Yesus tangkap saya.
Dan akhirnya saudara, Tuhan mau saya pergi untuk memberitakan kasih Tuhan itu. Puji Tuhan kalau hari ini Tuhan memakai hidup saya untuk menjadi berkat dan dampak bagi bangsa-bangsa. Setiap hari saya menerima WA orang bertobat karena firman Tuhan, orang bertobat karena kebenaran. Apa yang Tuhan mau dari hidup kita adalah sebuah penipuan kalau kita melayani Tuhan tapi hidup kita terlebih dahulu belum dirubah. Ya, untuk apa kita melayani kalau kita masih simpan kepahitan? Untuk apa kita melayani kalau kita masih hidup di dalam amarah, kebencian, dendam? Untuk kita melayani pekerjaan Tuhan, ya kita harus terlebih dahulu melayani Tuhan, baru kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Sekarang banyak orang Kristen sudah masuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi mereka belum melayani Tuhan secara pribadi. Melayani Tuhan secara pribadi artinya apa? Hidup kita dulu diubahkan, baru kita bisa mengubahkan orang lain. Jangan pernah menuntut orang untuk berubah. Kita tidak akan pernah bisa mengubah suami. Kita tidak akan pernah bisa mengubah anak. Tetapi kita bisa menuntut diri kita sendiri untuk berubah. Dan bagaimana cara kita berespon dalam setiap keadaan. Sehingga hidup kita barulah hidupnya bisa menjadi berkat. Kalau tidak saudara, kita cuma pakai topeng di dalam pelayanan. Kita hanya pakai topeng dalam kekristenan kita dan Tuhan tidak menginginkan yang seperti itu. Rasul Paulus berpesan kepada Timotius anak rohaninya, ya berjuang, ya berjeripaya, ya karena kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup, Dia adalah juru selamat semua manusia. Lalu ayat yang ke-11 dia berkata, ya beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Ya, saudara, pelayanan tertinggi adalah ketika kita bisa membawa orang untuk menjadi pelaku firman dan hidup di dalam ketaatan kepada Kristus. Ya, kita berhasil bukan karena kita bisa melatih orangnya dengan baik. Kita berhasil bukan waktu kita bisa melatih padara dengan baik. Kita berhasil ketika kita bisa membawa seseorang datang kepada Kristus dan hidupnya diubahkan. Terutama kita bisa membawa suami dan anak-anak kita lewat apa? Hidup kita yang terlebih dahulu sudah diubahkan Tuhan. Ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 Rasul Paulus berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam apa? Perkataanmu, ya dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ada begitu banyak orang terlibat dalam pelayanan di gereja, tetapi tidak bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Bagaimana cara kita berkata? Bagaimana cara kita bertutur? Ya, bagaimana tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan terlebih di dalam kekudusan atau kesucian hidup kita. Mari kita menjadi teladan. Kenapa banyak orang tersandung di dalam gereja? Karena para pengurus gereja seringkali tidak bisa menjadi teladan. Karena kita seringkali yang sudah berada di dalam gereja, hidup kita tidak jadi berkat. Mari terlebih dahulu kita merubah hidup kita dulu, saudara. Kita menjadi berkat dulu bagi sesama kita. Kita menjadi berkat dulu dari hidup kita sendiri diubahkan. Ya, supaya orang melihat ya bagaimana hidup kita berubah dan mereka bisa percaya pada Yesus. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, tetapi jadilah teladan. Kita dituntut untuk menjadi teladan. Apa pelayanan yang berkenan dan yang benar? Kita harus menjadi teladan. Ya, kita mulai dari hal-hal yang kecil. Saya tidak berani berkhotbah kalau saya lagi marah sama suami. Ya, kenapa? Karena bagi saya kita melayani Tuhan, kita harus menjaga kekudusan. Jadi kalau saya lagi marah kepada suami, ya saya sudah perjalanan misalnya mau khotbah, saya akan telepon atau WA dia, saya mau pelayanan. Saya minta maaf ya kalau saya tadi sempat jengkel. Saya mau melayani Tuhan dalam kekudusan, maafkan saya. Suami saya bilang, iya selamat melayani ya sayang. Kami punya komitmen untuk berantem memang iya boleh, tetapi tidak lebih dari 5 menit. Bagaimana kita berkomitmen untuk hidup dalam kekudusan? Dimulai dari rumah. Ya, karena percuma kita melayani hebat di luar kalau dalam rumah tangga kita sendiri dulu belum benar. Mari ibu-ibu, saya percaya kita ini dipilih Tuhan menjadi penolong. Artinya apa? Kita harus lebih kuat daripada yang ditolong. Kita dipilih Tuhan jadi penolong bagi anak-anak itu. Kita apalagi kita mendidik anak sekarang.
Ya, cara didik anak sekarang dengan anak dulu itu beda. Ya, saya dulu sekali dipanggil papi saya ya, cuman sekali dipanggil, "Debbie," datang saya lari dari ujung dunia manapun, begitu dengar orang tua panggil lari. Langsung berdiri depan orang tua, "Iya, Mam, iya, Pap." Itu dulu. Anak zaman sekarang kita terapkan yang dulu. Yang ada hubungan kita sama mereka rusak, mereka semakin membenci. Kenapa sekarang banyak homoseksual, banyak lesbian? Ya, karena mereka terluka di dalam keluarga. Ya, dan akhirnya saya menyadari Alkitab berkata, cara terbaik kita mendidik anak kita itu lewat apa? Lewat teladan. Ya, bagaimana seorang anak bisa berpakaian dengan sopan? Ya, kalau dia melihat ibunya berpakaian dengan sopan. Ya, menyedihkan sekarang orang Kristen, saudara. Ya, cara berpakaian para wanita Kristen sekarang ini, ya terutama di Jakarta. Ke gereja aja mereka bisa pakai celana pendek, bisa pakai rok mini, bisa pakai baju you can see. Kenapa? Ya karena seringkali dia melihat ibunya seperti itu. Dan kita kurang mendidik anak-anak itu dalam takut akan Tuhan. Ya, saya itu belajar dari kecil, saya tahu dengan kekuatan kita, kita tidak akan pernah bisa mengontrol anak-anak kita, terutama anak-anak muda yang Tuhan percayakan dalam pelayanan kita. Ya, kita bisa mengontrol mereka itu ketika kita bisa menjadi teladan. Saya bersyukur saya sudah bertobat, baru saya menikah. Karena itu saudara, karena saya sudah bertobat baru saya menikah, jadi saya dapat suami juga orang yang sudah bertobat. Saya ketemu suami saya di gereja. Ya, karena saya sudah bertobat, saya nggak mungkin cari suami yang belum bertobat. Ya, saya sudah pelayanan, ya saya nggak mungkin cari suami yang nggak pelayanan. Karena firman Tuhan bilang jangan jadi pasangan yang tidak seimbang. Ya, bagi saya hamba Tuhan, saya harus dapat suami juga hamba Tuhan. Lalu akhirnya kami menikah. Saya bersyukur dari awal menikah kami sudah bertobat. Jadi sejak anak saya dalam kandungan, setiap hari saya tumpang tangan perut saya. Dalam nama Yesus, ini anak berkat, anak keturunan ilahi. Aku percaya dia akan lahir menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ya, sampai dia lahir, yang kami putar setiap malam ketika dia mau tidur adalah lagu rohani. Ya, lagu rohani. Dari kecil, waktu dia sekolah, setiap hari mau berangkat sekolah, saya tumpangi tangan di atas kepalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa hikmat Tuhan turun atasmu, engkau menjadi anak yang takut akan Tuhan, dijauhkan dari pergaulan yang merusak engkau, dijauhkan dari free sex, narkoba, rokok, dijauhkan dari segala hal yang akan menjatuhkan hidupmu. Aku percaya, aku klaim dalam nama Yesus. Itu dari kecil sampai mereka sekarang ya kuliah. Saya bersyukur, saudara, ada banyak ibu-ibu yang telepon saya, Bu Debbie, saya tidak bisa mengendalikan anak saya. Ada seorang ibu yang telepon kepada saya, anak umur 14 tahun, sudah bawa pacarnya ke rumah perempuan. Ditegur mamanya, dia marah, dia pergi, minggat dari rumah. Hampir sebulan pergi sama pacarnya, baru anak SMP loh. Saya kehilangan cara, Bu, untuk mendidik anak saya, kata ibu itu. Saya bilang, Ibu, nomor satu, ibu dulu yang datang pada Tuhan secara pribadi. Ya, kenapa anak ibu seperti itu? Ya maaf, saya cuma mau tanya saja, hubungan ibu dengan suami apakah harmonis? Dia bilang, ya jujur tidak, Bu. Setiap hari kami berantem. Apalagi setelah anak ini berpacaran, saya menuntut suami saya, ajar tuh anakmu. Suaminya bilang, kamu yang punya anak, kamu yang ibu, ajar dia. Akhirnya terjadi pertikaian, anak makin stres, dia lari sama pacarnya, umur 14 tahun masih SMP. Ya saya bilang kepada ibu itu, Bu, tidak ada cara lain. Ibu dan suami harus hidup rukun bersama dan menjadi pelaku firman. Kenapa? Karena mereka itu melihat teladan dan contoh hidup kita. Saya bersyukur, satu kali saya pelayanan ke kota Palu dengan suami harus berangkat. Saya sudah bilang ke anak-anak saya, kalau saya lagi pelayanan di luar kota, mereka nggak boleh pergi karena cuma sama omanya di rumah. Lalu ketika saya landing di Palu, saudara, mami saya WA ke saya. Dia bilang, Deb, itu si Angie, anak saya yang besar, pergi, katanya ulang tahunnya temennya. Jadi saya telepon anak saya bilang, Angie, kan bukannya nggak boleh, tapi kan mami lagi pelayanan di luar kota. Bukan apa-apa kalau kamu pergi acara itu, pergi malam, itu oma di rumah takut karena nggak ada orang.
Lalu anak saya itu jawabnya gini, "Mam, tapi kan aku nggak tahu kalau ulang tahun temanku itu berbarengan dengan jadwal pelayanannya Mami keluar kota." Lalu saya bilang, "Ya iya, tapi kan itu sudah aturan, kamu nggak boleh melanggar, kamu pulang sekarang ke rumah." Dia bilang, "Ya aku udah terlanjur ngomong ke teman-temanku aku mau datang." Akhirnya telepon saya tutup, saya WA anak saya. Saya bilang gini, "Ji, Mami tidak akan memaksa kamu pulang. Tapi Mami percaya Roh Kudus ada di hatimu. Sekarang kamu tanya kepada Roh Kudus, apakah kamu harus pergi atau kamu pulang. Kamu ikuti saja apa yang Roh Kudus sampaikan di hatimu." Nggak lama kemudian, Mami saya telepon saya, dia bilang, "Deb, Enji sudah balik pulang ke rumah." Saya WA anak saya, "Ji, kamu akhirnya pergi atau enggak?" "Aku udah pulang, Mam, balik ke rumah, nggak jadi berangkat." Saudara, kalau bukan karena Roh Kudus, kita tidak akan pernah bisa untuk membawa anak-anak kita hidup dalam takut akan Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang di luar kalau di dalam rumah tangga kita tidak menjadi teladan sebagai ibu, ya sebagai suami, yuk kita mulai menjadi teladan di dalam rumah tangga terlebih dahulu. Ya, jangan seorang pun engkau harus menjadi teladan supaya kita tidak dianggap rendah. Hari-hari ini saya melihat orang tua bicara anak nggak gubris. Kenapa? Karena kita kehilangan wibawa ilahi. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita punya wibawa ilahi. Yang kita bisa ngomong ke anak kita dan mereka itu bisa nurut. Tapi kalau orang tua tidak takut Tuhan, maka kita kehilangan wibawa ilahi dan kita nggak bisa membimbing mereka. Apalagi membimbing banyak orang di luar sana. Saya bersyukur saudara, walaupun usia saya masih muda, seperti yang dikatakan di Timotius ini Rasul Paulus. Hari ini saya mengkonseling orang umur 70, umur 60. Dan mereka bukan hanya saya hari ini bersyukur melihat saudara, para pejabat, para ibu-ibu jenderal, ya para kepala-kepala daerah mulai dari bupati, gubernur itu menelpon saya untuk meminta nasihat. Apakah itu karena sekolah saya yang tinggi? Apakah itu karena saya pinter di dalam berkhotbah? Saya yakin dan percaya itu semua karena kita memiliki wibawa ilahi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita hidup taat kepada firman Tuhan, kita mengasihi Tuhan, dan kita mau terus berubah untuk melakukan firman ke arah yang lebih baik. Ya, ayat yang ke-13 berkata, "Sementara itu sampai aku datang," kata Rasul Paulus, "bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar." Ibu-ibu yang terkasih yang luar biasa, saya percaya banyak ibu-ibu di sini yang sudah punya pengalaman lebih jauh hebat daripada saya. Tetapi firman Tuhan berkata di sini, ya mari sampai detik ini, kita lihat ladang pelayanan itu bukan hanya di gereja. Ladang pelayanan bukan hanya di mimbar bagi saya. Tetapi ketika dimanapun kita berada, diizinkan Tuhan kita bertemu dengan siapa saja, maka itu adalah jiwa yang harus kita layani. Sampai hari ini saudara, saya mau di pesawat, mau dimanapun orang yang ada di samping saya, pasti saya injili dan saya beritakan tentang kabar baik Kristus. Mari sebagai ibu-ibu, kita menjadi ibu-ibu yang mengucapkan perkataan berkat. Di rumah kita mengucapkan firman Tuhan. Ya, bahkan saya ingat kemarin saya satu keluarga diizinkan Tuhan, saudara anak saya kena corona. Dan nomor satu saya menenangkan keluarga, saya berkata, nomor satu, jangan ada yang takut. Kita punya Tuhan yang besar. Kalau belum waktunya kita meninggal, tidak ada satu orang pun yang akan mati. Tapi kalau sudah waktunya, mari kita persiapkan hidup kita. Karena mati hidup itu di tangan Tuhan. Tidak usah tunggu corona, kalau waktunya mati, kita pasti mati. Jadi hari ini saya perkatakan, ayo kita perkatakan firman. Ayo kita nyanyi memuji Tuhan. Jadi ketika kami isolasi mandiri, saudara, kami bersuka cita, kami nyanyi, saya tidak izinkan roh ketakutan untuk menguasai keluarga dan rumah tangga kami. Dan saya percaya ibu-ibu, ya tugas kita adalah hari-hari ini, mari kita memperkatakan yang baik, mari kita memperkatakan firman Tuhan dalam hidup kita, mari kita terus mengucapkan berkat, agar suami, istri, suami, anak-anak kita pun juga merasakan berkat, karena saya pernah melihat. Saya tutup dengan satu kesaksian ini. Ya, dulu ketika saya masih muslim, saya punya tetangga. Saya melihat itu saudara, mamahnya itu kalau marah anaknya saudara, anaknya itu perempuan. Ya, perempuan itu ada 5, laki-laki ada 2.
Jadi anaknya 7. Itu kalau marah anaknya saudara, kata-kata yang keluar dari mulutnya, ya maaf ya, dia sebut pelacur, setan, gila, itu semua kata-kata kotor kalau memaki anaknya. Setelah saya bertobat, saya keluar dari rumah. Satu kali saya berada di kota Palu, saya ditelepon oleh ibu ini. Dia bilang, Debbie, ya tante dengar, dia orang Kristen saudara, tante dengar kamu sekarang sudah jadi hamba Tuhan, sudah jadi pendeta. Kalau kamu ada waktu tolong doain anaknya tante sekarang masuk rumah sakit jiwa, yang laki-laki. Ya, masuk rumah sakit jiwa. Saya datang ke rumah sakit jiwa dan saya ketemu anaknya. Tapi saya melihat, lalu saya diingatkan Tuhan, kamu ingat orang ini? Dulu kamu sering menyaksikan dia kalau marah anaknya itu segala kata-kata kutuk keluar dari mulutnya. Dan benar saudara, anaknya yang pertama perempuan itu menikah ya dan pindah agama menyangkal Yesus. Dan bukan cuma itu saja, akhir hidup anaknya itu ditemukan menjadi mayat dibunuh oleh suaminya sendiri. Anaknya yang kedua itu menjadi peliharaan, simpenannya om-om jadi pelakor. Anak yang ketiga itu dihamili orang dan tidak ditanggung jawab sehingga ibu ini merawat cucunya yang cacat karena tadinya mau digugurkan. Anak yang laki-laki masuk rumah sakit jiwa. Lalu Tuhan itu mulai kasih hikmat kepada saya. Kenapa itu semua terjadi? Karena waktu dia memarahi anak, selalu yang keluar itu kata-kata kutuk. Seringkali kita tidak sadar ketika memarahin anak, kita bilang goblok, kita ngomong tolol, semua kata-kata yang buruk keluar dari mulut kita. Firman Tuhan berkata, apa yang engkau ucapkan itu yang akan terjadi. Karena perkataan itu seperti benih yang kita tabur, satu saat akan tumbuh, dan apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Tapi sebaliknya firman Tuhan berkata, apa yang engkau ikat di bumi itu akan terikat di sorga. Mari kita lepaskan perkataan berkat, supaya hidup kita menjadi teladan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya biarlah firman yang singkat ini boleh memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan Engkau mengizinkan kami semua boleh berjumpa di dalam perayaan Tahun Baru Pengurus Moria Seklasis Jakarta dan Banten. Tuhan kami percaya setiap hal yang Tuhan percayakan di tangan kami. Tuhan memanggil kami semua untuk menjadi pelayan, bukan hanya pengurus tapi kami semua dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan, dimulai dari keluarga kami terlebih dahulu. Jadikan kami istri-istri yang menjadi teladan bagi suami dan anak-anak kami di dalam hal kasih kami, perkataan kami, kesucian kami, tingkah laku kami. Biarlah kami boleh mencerminkan firman Tuhan sehingga hidup kami menjadi berkat dan juga kami boleh membawa generasi muda yang ada di bawah kami juga untuk menjadi berkat. Biarlah hidup kami boleh berdampak Tuhan ketika Tuhan mulai mempercayakan kami berdampak dalam rumah tangga, maka kami akan dipakai menjadi dampak bagi bangsa-bangsa, bagi kota, bahkan sampai ke seluruh ujung bumi. Setiap perkataan kami, Alkitab berkata, pulau-pulau menantikan pengajaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh melayani. Kami tidak ingin ditolak Tuhan satu saat nanti. Kami ingin berubah, kami ingin menjadi pelaku firman-Mu. Karena bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa yaitu firman Tuhan. Ajar kami menjadi pelaku firman, terutama bagi para ibu-ibu yang ada di Moria Seklasis Jakarta, Banten ini. Mereka boleh diubahkan sehingga hidup mereka menjadi dampak dan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.